Globalisasi membuat jarak semakin tidak berarti. Nah, kemudian manusia juga didorong gitu untuk kemudian punya persepsi bahwa pergaulan bebas itu sesuatu yang menyenangkan gitu ya, sesuatu yang memuaskan, sesuatu yang membuat kita jadi enjoy, membuat kita jadi hore gitu ya. Iya. Nah, padahal itu adalah satu keburukan, satu kemaksiatan. Tapi setan pinter gitu mengemas hal-hal seperti itu. Lintas budaya semakin mudah diakses tanpa bisa dibendung lagi dan berakibat norma-norma dan moralitas semakin terkontaminasi. Bahkan seringkali justru sekarang orang yang berzina malah dinikahkan. Jadi malah dihadiahi pernikahan ya. Iya. Sehingga pasangan muda-mudi yang awalnya orang tuanya melarang mereka untuk menikah, jadi sengaja berbuat zina supaya dinikahkan gitu. Supaya tercapai keinginannya. Nah, ini adalah salah satu bencana karena tidak pahamnya kaum muslimin terhadap syariat Islam. Dan hanya iman yang sanggup membentengi diri. Pendengar yang budiman, angin sejuk kembali berhembus dengan hadirnya Voice of Islam. Kalau misalkan ada kawan kita, dia begitu datang waktu azan, langsung dia bergegas wudu, dia sholat. Karena dia punya pola pikir, sholat itu yang terbaik ditunaikan tepat pada waktunya. Subhanallah, berarti dia punya pola pikir yang baik. Karena itulah yang dia pikirkan dan dia yakini sebagai sebuah hal yang benar. Media Islamnet dan radio kesayangan Anda menghadirkan Voice of Islam. Voice of Islam. Voice of Islam. Halo Indonesia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Bunga Intan dalam program Voice of Islam. Kerja bareng Media Islamnet dengan radio kesayangan Anda ini. Dan selama 30 menit ke depan, Voice of Islam akan mengisi ruang dengar Anda dalam rubrik Female Chatting. Pendengar yang budiman, saya nggak sendiri, telah hadir untuk mengasuh rubrik ini Ustazah Insinyur Nani Wijayati. Beliau adalah pengasuh Women's Chatting on Islam. Baik, kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustazah? Alhamdulillah baik, Mbak Bunga. Baik. Pendengar yang budiman, ini kita masuki bulan April ya, bulan yang identik dengan peringatan perjuangan Raden Ajeng Kartini. Selama ini yang dipahami dan dicatat dalam perjuangan R.A. Kartini adalah semangat emansipasi untuk menjadikan kaum wanita mempunyai hak yang sama dan sejajar dengan kaum laki-laki. Nah, sehingga yang terlihat kemudian adalah wanita Indonesia yang tergopoh-gopoh gitu ya untuk menempatkan diri pada posisi-posisi yang didominasi oleh kaum pria. Sebenarnya bagaimana sejatinya perjuangan R.A. Kartini? Apakah memang benar untuk kesetaraan gender seperti sekarang atau seperti apa? Nah, baik, oleh karena itu kali ini Voice of Islam akan membahas topik andai Kartini khotam mengaji. Menarik sekali Ustazah. Oke Ustazah, fenomena peringatan Hari Kartini ini ya selalu diperingati tiap tahun oleh terutama anak-anak sekolah, karena saya juga mengenalnya dari pelajaran di sekolah. Betul. Menurut Ustazah gimana nih fenomena peringatan ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mbak wabarakatuh. Bunga dan juga pendengar yang budiman, alhamdulillah kita bisa punya kesempatan untuk berbincang tentang perjuangan Raden Ajeng Kartini yang selama ini memang menjadi salah satu figur pahlawan nasional ya, karena beliau yang dianggap punya peran di dalam mengajak para wanita untuk belajar, untuk sekolah. Betul kata Mbak Bunga tadi bahwa selama ini perjuangan Kartini itu identik dengan perjuangan kesetaraan gender, bahwa beliau mengajak kaum perempuan untuk punya kesempatan mengenyam pendidikan yang sama dengan laki-laki. Mungkin bagian itu betul. Tapi kalau saya lihat relevansinya dengan peringatan Hari Kartini saat ini, mungkin bagi saya cukup memprihatinkan karena kalau kita lihat event-event peringatan baik di sekolah maupun di kantor-kantor misalnya ya, kita lihat di tengah masyarakat juga
sepertinya kok nggak ada relevansinya dengan perjuangan Ibu Kartini untuk membebaskan perempuan dari buta huruf lah gitu ya. Kita lihat apa coba lomba-lomba yang diadakan dalam peringatan itu. Mungkin lomba bikin tumpeng atau kemudian berpakaian adat tradisional gitu. Kalau kita pikir-pikir, kita renung-renungkan, ya mungkin kita nggak bisa justifikasi itu sesuatu yang salah. Tapi kalau hanya itu yang kita angkat, itu sepertinya hanya kulit-kulitnya saja gitu, tidak jauh mendalam kepada pemaknaan terhadap sejarah perjuangan beliau sendiri bagaimana gitu. Jadi saya kira berangkat dari fenomena yang sering kita lihat di masyarakat, hanya memahami kok dangkal banget gitu. Kemudian salah satu redaksi kami di Female Readers itu mencoba untuk mengangkat ini dalam rubrik review ya, untuk direnungkan. Kebetulan itu di edisi pertama kami Desember 2005, judulnya Andai Kartini Khatam Mengaji. Itu maksud kami adalah untuk menampilkan sisi lain dari perjuangan Kartini yang kalau kita jeli melihat sampai akhir hayat beliau, justru beliau itu tidak mengedepankan untuk menuntut kesetaraan gender dalam segala hal seperti yang selama ini banyak dipahami orang gitu. Jadi tuntutan itu adalah babak pertama dari pergolakan dalam diri Kartini, tetapi babak-babak berikutnya orang tidak banyak mengangkat gitu. Makanya kita coba untuk menampilkan itu supaya fair kita ya melihat sejarah itu dan mungkin bisa mengambil teladan yang baik dari sisi perjuangan beliau yang lain gitu. Memangnya bagaimana sih sesungguhnya perjuangan R.A. Kartini ini? Tentu kalau kita ingin melihat sejarah perjuangan Kartini, kita harus kembali menelusuri bagaimana kehidupan beliau. Beliau adalah seorang dianggap ningrat gitu ya, dari lahir dari keluarga ningrat, bapaknya adipati ya, kemudian dari suku Jawa, hidup di tahun 1900 itu kan masa penjajahan Belanda ya. Nah, dengan posisi beliau yang berada di dalam darah keturunan keluarga ningrat, tentu kan ini punya derajat yang berbeda dengan masyarakat biasa pada saat itu kalau kita bayangkan gitu ya. Nah, bahwa pada awal Kartini remaja, menginjak remaja, tentu kan nalar seorang remaja itu sudah mulai banyak bertanya tentang fenomena-fenomena sosial yang sering terjadi. Pada awalnya memang dalam surat yang kita lihat ditulis oleh Kartini kepada salah satu sahabatnya orang Eropa ya, karena dengan status keluarganya yang ningrat kan pergaulan Kartini tentu berbeda dengan perempuan atau dengan gadis-gadis seusia Kartini yang rakyat biasa. Tentu sahabat-sahabat dia itu banyak. Terlihat di situ ada satu pergolakan dalam diri Kartini antara adat istiadat Jawa saat itu yang berlaku dalam lingkungan keluarga dan masyarakat pada umumnya dengan pemahaman kebebasan yang dipegang oleh orang-orang Eropa yang dia tahu dari nilai-nilai itu dari sahabatnya gitu ya. Saya bacakan petikannya seperti ini ya, ungkapan beliau kepada salah seorang sahabatnya yaitu Stella pada tanggal 18 Agustus 1899. Beliau katakan, peduli apa aku dengan segala tata cara itu, segala peraturan, semua itu bikinan manusia dan menyiksa diriku saja. Kamu tidak dapat membayangkan bagaimana rumitnya etiket di dunia keningratan Jawa itu. Tapi sekarang, mulai dengan aku, antara kami, Kartini, Rukmini, dan Kardinah, ini saudara-saudara Kartini ya, tidak ada tata cara lagi. Perasaan kami sendiri yang akan menentukan sampai batas-batas mana cara liberal itu boleh dijalankan. Nah, ini terjadi pergolakan kan, adat istiadat Jawa kan yang kalau harus ketemu ayah ibunya sungkem dulu, jalannya pakai ngerunduk dulu gitu kan. Ada batas-batas yang membuat mengekang kehidupan Kartini. Sementara sahabat-sahabatnya yang dari Eropa tidak seperti itu. Iya, beda. Nah, ini adalah bentuk pemberontakan karena bedanya kultur Jawa dengan kultur Eropa saat itu. Ini yang kita lihat awal pemberontakan Kartini gitu ya. Nah, pandangan Ustazah sendiri tentang pergolakan atau pemberontakan dalam diri Kartini ini ya, itu apakah memang pengaruh dari pergaulannya dari teman-teman yang berkebangsaan Eropa atau gimana?
Tentu saja iya ya. Jadi kalau sebelumnya mungkin gadis-gadis Jawa pada umumnya mereka kan biasa memegang adat tradisi seperti masyarakat lainnya gitu ya. Tapi dengan pergaulannya atau persahabatannya dengan beberapa gadis Eropa kan tentu pemikiran Kartini ada pembanding gitu ya. Dan Kartini sebenarnya ya sebagai seorang manusia biasa termasuk kayak kita misalnya, tentu kan merasakan bahwa nilai-nilai diskriminatif, nilai-nilai yang mengekang seseorang untuk dia bisa maju itu sesuatu yang nggak bisa kita terima kan, gitu. Jadi kalau kita bayangkan yang boleh sekolah laki-laki aja, perempuan nggak boleh, kira-kira kita berontak nggak? Jadi ini satu hal yang wajar menurut saya ketika seseorang itu melihat bahwa ada satu diskriminasi yang terjadi. Saat itu kan yang boleh sekolah itu di zaman Belanda itu hanya orang Belanda, keturunan Belanda, dan orang-orang ningrat. Sementara rakyat biasa itu nggak boleh belajar. Wajar kan kalau banyak sekali perempuan yang tidak punya kesempatan untuk belajar. Nah, karena Kartini punya kesempatan untuk mengenyam pendidikan, dia rasakan kan justru tadi. Karena ada beberapa nilai-nilai mungkin di Jawa, perempuan itu ya di rumah aja gitu, di dapur aja, di kasur aja, udah nggak perlu sekolah misalnya gitu. Barangkali itu yang saat itu di zaman Kartini itu menjadi persepsi masyarakat, dan memang tidak ada kesempatan bagi perempuan lain untuk bisa belajar kan. Iya. Nah itulah sebenarnya yang berpengaruh terhadap pergolakan Kartini. Jadi sebenarnya manusiawi kalau saya lihat. Pada saat itu dia berontak, dia ingin orang-orang pribumi itu juga dikasih kesempatan sekolah, perempuannya dikasih kesempatan sekolah supaya tidak dianggap rendah, karena pada saat itu kan Belanda sudah menanamkan satu nilai bahwa peradabannya orang-orang pribumi itu rendah, sementara peradaban yang tinggi itu adalah peradaban orang-orang Eropa, kan gitu. Nah, seolah-olah Kartini menemukan kunci bahwa yang menentukan rendah tingginya satu peradaban itu adalah pendidikan gitu. Makanya kenapa dia merasakan bahwa pendidikan yang harus jadi kunci supaya nggak cuman perempuan Jawa tapi orang-orang Jawa itu bisa memiliki peradaban yang tinggi gitu. Nah, ini kita lihat dari surat Kartini ya, bukan khusus untuk perempuan gitu. Nih surat Kartini kepada pemerintah kolonial waktu itu, dia katakan berilah pendidikan kepada bangsa Jawa. Nah, kepada bangsa Jawa itu kan bukan kepada perempuan Jawa. Iya. Seruannya itu umum gitu. Betul. Nah, itu karena kesadaran dia ingin mengangkat harkat martabatnya komunitas pribumi gitu ya. Terus beliau juga katakan, aku mau meneruskan pendidikan ke Holland karena Holland akan menyiapkan aku lebih baik untuk tugas besar yang telah aku pilih. Jadi semangat Kartini untuk dia belajar itu karena dia punya kesempatan besar sekali gitu. Dia ingin dia bisa seperti perempuan-perempuan Eropa kan, bisa punya pendidikan tinggi, ada yang jadi dokter, ada yang jadi ahli kimia, ada yang jadi ahli apapun gitu bisa. Dan itu mungkin kalau di Holland, kalau di Indonesia saat itu sulit. Mungkin baru ada sekolah dasar kan, seperti itu. Nah, jadi gitu. Latar belakangnya seperti itu. Ada sisi lain nggak yang menggugah pemikiran Kartini selain tadi sudut pandang dari pergaulannya bersama wanita-wanita Eropa? Ya, kalau kita kembali melihat surat-surat beliau dalam buku Habis Gelap Terbitlah Terang ya, ini kita menganalisa bagaimana Kartini ya, buah pikiran Kartini dari masa ke masa ya, sejak dia gadis sampai kemudian nanti wafatnya gitu. Kalau kita lihat memang awalnya kan cita-cita Kartini itu hanya gimana caranya dia bisa belajar, bisa menempuh pendidikan yang tinggi gitu ya. Sampai-sampai beliau katakan pergi ke Eropa itu adalah cita-citaku sampai nafasku yang terakhir. Itu saking semangatnya gitu ya. Ini suratnya juga ke Stella di tahun 1900. Nah, tetapi barangkali disitulah kemudian Allah memberikan hidayahnya ya. Kita lihat ternyata kemudian kan keinginan Kartini berangkat ke Eropa untuk belajar itu kandas gitu ya, tidak bisa. Dan ketika kemudian dia dijodohkan oleh orang tuanya, kemudian menikah gitu ya,
menikah dengan sesama keturunan ningrat juga. Kemudian dia masuk dalam sebuah kehidupan rumah tangga yang mungkin waktu masih remaja nggak kebayang mesti gimana gitu. Nah, ada fase ketika Kartini itu mencari pengetahuan dalam bidang agama. Karena dia terlahir sebagai seorang muslim gitu ya, dari keluarga muslim, tentu orang tuanya pun memiliki perhatian. Karena kalau di zaman itu kan memang pada saat zaman penjajahan itu sebenarnya kan pengaruh Islam di dalam kesultanan keturunan ningrat bangsawan itu kan juga besar gitu ya. Sudah mulai masuk juga ya. Gitu. Sehingga nilai-nilai pengajaran agama kepada keluarganya itu memang tetap dijaga ya. Nah, tentu buat Kartini sendiri itu juga dia dapatkan, orang tuanya mencarikan seorang ustadz gitu ya untuk mengajarkan ngaji lah istilahnya, mengajarkan ngaji kepada Kartini. Tetapi barangkali disitulah kemudian Kartini menemukan boleh dibilang satu pergolakan yang kedua. Kalau tadi pergolakannya soal diskriminasi pendidikan, nah ketika dia belajar agama ternyata kan saat itu metode belajar Al-Quran itu membaca gitu, sampai orang bisa membaca, setelah itu kan tadarus gitu. Banyak orang yang tidak tahu artinya gitu, termasuk juga Kartini kan. Nah, dengan intelektualitas barangkali Kartini mengukur, buat apa nih saya ngaji tapi saya nggak tahu artinya gitu ya. Nah, sederhananya lah. Maka dalam dirinya juga terjadi pemberontakan. Buat apa sih aku baca huruf-huruf Arab ini kalau saya juga nggak mengerti maknanya? Itu kan seperti perbuatan orang yang bodoh gitu. Nah, maka ini tercermin dalam suratnya pada awalnya gitu ya. Dia katakan pada sahabatnya, mengenai agamaku Islam, Stella, aku harus menceritakan apa? Agama Islam melarang umatnya mendiskusikannya dengan umat agama lain. Lagi pula sebenarnya agamaku karena nenek moyangku Islam. Bagaimana aku dapat mencintai agamaku kalau aku tidak mengerti, tidak boleh memahaminya? Al-Quran terlalu suci, tidak boleh diterjemahkan ke dalam bahasa apapun. Di sini tidak ada orang yang mengerti bahasa Arab. Nah, ini kan bentuk ketidakpuasan gitu dalam diri Kartini terhadap retorika barangkali ya belajar agama waktu itu. Dia bilang, di sini orang diajar membaca Al-Quran tetapi tidak mengerti apa yang dibacanya. Kupikir pekerjaan orang gilakah orang diajar membaca tapi tidak diajar makna yang dibacanya. Gitu. Sama saja halnya seperti engkau mengajarkan aku buku bahasa Inggris, aku harus hafal kata demi kata tetapi tidak satu patah kata pun yang kau jelaskan kepadaku apa artinya. Tidak jadi orang soleh pun tidak apa-apa, asalkan jadi orang yang baik hati. Bukankah begitu, Stella? Ini saking pedesnya gitu ya Kartini. Melihat bahwa pengaruh orang itu bisa mengaji, itu ternyata tidak bisa secara langsung mengubah pikiran, mengubah sikap, karena orang tuh nggak ngerti gitu. Iya, betul. Nah, ini yang disampaikan kepada sahabatnya Stella gitu ya. Seperti itu, Mbak. Nah, ini benturan yang kedua yang mungkin sisi agama ya, yang mulai membuat Kartini barangkali merenung-renungkan gitu. Subhanallah, menarik sekali ya. Saya yakin pendengar yang budiman juga belum banyak yang mendengar ya cerita seperti ini. Ini bukan cerita, ini kisah nyata gitu ya. Nah, kemudian apakah nanti ketidakpuasan dalam belajar agama itu akan mematahkan semangat Kartini? Ustazah, ketika menemukan ganjelan yang kedua ini, pergolakan yang kedua ini, apakah kemudian R.A. Kartini ini berhenti begitu saja, apa mematahkan semangat perjuangannya yang sangat tinggi tadi? Baik, ini yang menurut saya cukup menarik gitu ya, bahwa pergolakan Kartini itu justru tidak membuat Kartini surut di dalam belajar Islam. Tentunya mungkin karena memang ada kesempatan lain gitu ya. Ada suatu kali kebetulan karena memang Kartini dari keluarga ningrat gitu, ada satu kesempatan dia berkunjung ke daerah Semarang. Nah, kebetulan di sana ada seorang kiai namanya Kiai Haji Muhammad Soleh bin Umar. Beliau adalah seorang ulama besar di Semarang. Panggilannya Kiai Soleh Darat. Oh, begitu. Nah, ketika Kartini sempat mendengarkan kajian bersama Kiai Soleh Darat ini,
baru Kartini itu merasa mendapatkan satu jawaban dan mendapatkan sesuatu yang menggetarkan hatinya. Saat itu Kiai Soleh Darat menyampaikan kajian surat Al-Fatihah berikut maknanya. Itu dia yang dia cari kan ya. Betul. Jadi kalau selama ini dia nanya nggak boleh gitu kan, diskusi soal Islam nggak boleh, tahu artinya nggak boleh gitu kan. Tiba-tiba ada satu forum kajian yang kemudian Kartini mendengarkan sendiri penjelasan makna surat Al-Fatihah itu. Padahal baru surat Al-Fatihah ini. Iya, gitu pembuka. Kan? Itu sudah menggetarkan hati Kartini. Jadi mulai dari makna yang di dalam surat Al-Fatihah itu kan ada 3 bagian gitu ya. Kalau dalam tafsir dijelaskan ada bagian pertama bagian untukku, kedua bagian antara hambaku dengan aku, dan yang ketiga adalah bagian hambaku. Kita lihat kan ayat-ayat pertama itu pujian kepada Allah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Itu kan artinya pujian kepada Allah. Allah yang segala puji untuk Allah yang Maha Rahman, Maha Rahim gitu ya. Dia raja penguasa seluruh alam ini. Nah, kemudian ada bagian kedua, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu aku berdoa, menyembah, dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Ini ada bagian kita menyembah, mengabdi kepada Allah, ada bagian permintaan kita atas pertolongan Allah gitu kan. Baik. Kemudian bagian yang ketiga adalah bagian hambaku, kata Allah. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Itu terakhir kan bagian dari permintaan hambanya. Iya, betul. Tunjukkan aku kepada jalan yang lurus, jalan orang yang tidak sesat, jalan orang yang tidak dimurkai, tapi jalan yang kau ridhoi. Subhanallah, mungkin ini satu pencarian yang selama ini Kartini cari gitu kan. Di satu sisi dia terbelenggu dengan nilai adat, satu sisi dia tawarin kebebasan yang mungkin juga kebablasan gitu kan. Tapi di sini kemudian dia temukan makna Al-Quran yang demikian dalam. Nah, inilah yang kemudian membuka mata hati Kartini sampai ini ada pertanyaan cerdas Kartini ya. Jadi dia membujuk salah seorang pamannya untuk menemani ketemu dengan Kiai Soleh Darat gitu ya. Dia tanyakan begini, Kiai, perkenankanlah saya menanyakan, bagaimana hukumnya apabila seorang yang berilmu namun menyembunyikan ilmunya? Ini sindiran ya. Iya, sindiran untuk kiainya. Nah, untuk Kiai sendiri tertegun gitu ya. Apa maksudnya dia nanya? Yang pertanyaan itu diplomatis gitu ya. Sehingga beliau menanyakan, mengapa Raden Ajeng berkata demikian? Kiai Soleh Darat balik bertanya ya. Kemudian dia bilang, Kiai, selama hidupku baru kali inilah aku sempat mengerti makna dan arti surat pertama dan induk Al-Quran yang isinya begitu indah menggetarkan sanubariku. Subhanallah. Nah, maka bukan main rasa syukur hatiku kepada Allah. Namun aku heran tak habis-habisnya mengapa selama ini para ulama melarang keras penerjemahan dan penafsiran Al-Quran dalam bahasa Jawa. Bukankah Al-Quran itu justru kitab pimpinan hidup, bahagia dan sejahtera bagi manusia? Pertanyaannya cerdas, luar biasa kan? Biasa. Mungkin pada saat itu tidak ada orang lain yang protes gitu ya dengan metode pengajaran manut begitu. aja. Mungkin tapi karena Kartini berasal dari lingkungan yang tidak tabu untuk berdiskusi dan berbicara. Seperti itu, Mbak. Luar biasa gitu. Saya membayangkan kalau kita hidup di zaman dia, apakah kita juga berani? Kan seperti itu. Iya, benar. Nah, kemudian kesan yang benar-benar mendalam nih setelah bertemu dengan Kiai Soleh Darat ini terhadap perjuangannya kemudian gimana, Ustazah? Jadi rupanya Kiai Soleh Darat ini sangat tersentuh ya dengan pertanyaan beliau ya. Akhirnya sekalipun mereka berbeda tempat ya, Kiai Darat mulai menuliskan terjemahan Al-Quran khusus buat Kartini. Bahkan beliau hadiahkan itu kepada hari pernikahan Kartini, ya Allah. Gitu ya. Nah ini kan ya buat seorang Kartini yang tadinya dia tidak agama Islam tuh apa sih kok kayak gitu banget gitu, gak jelas. Nah gitu ternyata
dalam tafsir yang dinamakan Faizur Rahman Fit Tafsiril Quran. Nah, beliau tuliskan itu jilid pertama terdiri dari 13 juz, dari surat Al-Fatihah sampai surat Ibrahim. Nah, tapi sayang kemudian beliau tidak bisa melanjutkan penerjemahan itu karena keburu meninggal, gitu ya. Nah, itulah hadiah yang terindah dan teristimewa buat Kartini, sehingga dia mampu punya jalan untuk memahami Al-Qur'an. Iya. Gitu, dan inilah mungkin titik awal Kartini itu banyak tahu tentang ajaran-ajaran Al-Qur'an, gitu. Mulai bagian soal keimanan, kemudian mungkin hal-hal yang berkaitan dengan pengaturan makanan, ibadah, dan lain-lain. Banyak sekali yang belum tahu, saya yakin. Pendengar yang budiman, ini episode yang sangat-sangat menarik dan pas sekali ya, ini bulan April. Kalau kita lihat fenomena yang sekarang, Ustazah, perjuangan kesetaraan gender misalnya, atau gerakan-gerakan feminisme, apa itu ada relevansinya dengan perjuangan Kartini yang panjang tadi? Saya kira kan kalau ide-ide kesetaraan gender atau perjuangan feminis itu di zaman kemerdekaan ini kan baru mulai menggaung di Indonesia itu mungkin tahun berapa lah ya, 70 apa 80-an. 70 itu masih belum lah, 80-an mulai. Kalau dibandingkan dengan zaman Kartini yang kita tarik tahun 1900 itu kan sebenarnya nggak ada gitu. Jadi saya melihat bahwa mungkin apa yang diperjuangkan Ibu Kartini ini pada episode pertama pergolakan dia menentang adat, menentang diskriminasi dan lain-lain, itulah yang kemudian dijadikan sebagai alat untuk menjustifikasi perjuangan ide kesetaraan gender gitu ya. Istilahnya ya di Indonesia tuh dari dulu juga udah ada nih yang memperjuangkan begini gitu kan. Nah, kalau berhenti pada babak pergolakan Kartini di awal, mungkin bisa jadi betul. Nah, tetapi kalau kita lihat sampai akhir hayat beliau, jelas itu tidak bisa kita jadikan sandaran bahwa Kartini itu memperjuangkan ide kesetaraan gender terlalu jauh menurut saya. Nggak nyambung lagi gitu. Nah, kita lihat bahwa setelah beliau banyak mengkaji isi Al-Quran ini, banyak sekali terjadi perubahan-perubahan dalam diri Kartini. Termasuk misalnya dalam soal poligami misalnya. Karena kan ayat poligami itu ada di surat An-Nisa kan, itu berarti sudah masuk terjemahan. Beliau adalah orang yang menentang adat istiadat Jawa, kan biasa juga itu poligami ya. Selirnya banyak, istri sahnya banyak gitu. Beliau adalah penentang poligami. Tetapi ketika beliau sudah memahami, beliau menerima. Jadi Kartini punya ketaatan gitu terhadap ajaran Islam, itu ada sisi ketaatan itu kita lihat. Nah, termasuk misalnya dalam soal tadi semangat yang menggebu-gebu untuk belajar setinggi-tingginya dan menjadi orang seperti wanita Eropa yang punya kebebasan dan lain-lain. Itu kita lihat kalau di suratnya pada tahun 3 tahun setelah suratnya yang dulu pada Stella gitu ya, 1902 kepada Prof Anton dan Nyonya. Dia katakan begini, "Kami di sini memohon diusahakan pengajaran dan pendidikan anak perempuan, bukan sekali-kali karena kami menginginkan anak-anak perempuan itu menjadi saingan laki-laki dalam perjuangan hidupnya. Tapi karena kami yakin akan pengaruhnya yang besar sekali bagi kaum wanita, agar wanita lebih cakap melakukan kewajibannya. Kewajiban yang diserahkan alam sendiri ke dalam tangannya, menjadi ibu, pendidik manusia yang pertama-tama." Luar biasa. Subhanallah. Jadi artinya kalau kita lihat mana statement Kartini yang memang betul-betul memperjuangkan kesetaraan gender, bukan itu ya? Itu perlu kita pertanyakan gitu. Jadi saya sangat tersentuh sekali dengan pernyataan Kartini yang ke Prof Anton ini gitu ya. Jadi ini yang saya kira ini bisa menjadi bagian yang mesti kita cermati, bahwa sesungguhnya ya seorang muslimah tetap memiliki prinsip-prinsip yang ditanamkan oleh agama itu yang membuat dia tidak kehilangan jati dirinya, membuat dia tidak berbuat di luar batas yang ditetapkan agamanya. Seorang Kartini di zaman itu sudah punya gitu ya. Nah, baru 13 juz sampai surat Ibrahim, apalagi kalau Kartini punya kesempatan memahami sampai 30 juz.
luar biasa menurut saya di zaman itu gitu. Nah, kalau wanita di zaman sekarang ini tidak juga punya pikiran seperti Kartini, dia ingin mengerti, memahami agamanya, Al-Quran. Saya kira mungkin ya Allah kalah jauh lah ya di zaman yang udah sekarang informasi bisa diakses di mana saja. Jangan ngaku sebagai Kartini modern ya kalau nggak ngaji. Betul ya. Subhanallah, ya Allah, saya beruntung sekali bisa memandu topik ini bersama Ustazah. Saya yakin ini juga sangat menginspirasi ya buat pendengar yang lain berkaitan dengan perjuangan R.A. Kartini yang merupakan saudari kita juga. Beliau adalah muslimah, kemudian perjuangannya juga perjuangan untuk menjadi muslimah yang baik di mata Allah. Baik, itu dia kesimpulan yang bisa kita tarik dari bahasan kita tadi adalah kita perlu mengkaji kembali ya, apakah peringatan jasa-jasa Raden Ajeng Kartini itu harus kita ikuti dengan perjuangan kesetaraan gender. Mari kita lihat kembali sejarahnya gitu ya. Tidak banyak yang tahu, tapi sekarang kita tahu lewat Voice of Islam. Oke, buat pendengar yang ingin bertanya, memberikan kritik, saran, dan masukan, Anda bisa kirim surat ke radio kesayangan Anda ini atau kirim SMS ke 0856 9492 4411. Atau bisa juga melalui email ke mediaislamnet@yahoo.com. Untuk informasi lebih jauh tentang Voice of Islam, radio-radio di seluruh Indonesia yang menyiarkannya, topik-topik yang akan dibahas, juga info-info lainnya, silakan klik www.gaulislam.com. Saya Bunga Intan dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada Ustazah Insinyur Nani Wijayati. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Terima kasih juga buat pendengar yang telah setia mengikuti acara ini. Pesan saya, sampaikan apa yang Anda peroleh dari acara ini kepada yang lain, agar rahmat Islam bisa segera tersebar luas, termasuk di kota Anda yang tercinta ini. Mari menimbang masalah dengan syariah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Voice of Islam. Semoga hikmah yang terkandung bermanfaat untuk kita semua. Amin 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 ya robbal alamin. Kembali bisa Anda dengarkan Voice of Islam. Menghadirkan topik-topik seputar kehidupan kita esok hari di waktu dan gelombang yang sama.